Shalom teman-teman, lama gak ketemu ya. Sungguh bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun secara online di tahun yang baru ini. Yuk, kita bersatu dulu sejenak untuk mempersiapkan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, kita bisa hidup sampai saat ini, di detik ini, di tahun yang baru ini, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Yuk kita naikkan puji dan sembah kita kepada Allah yang mulia. Kita nyanyikan Oleh Kuasa Darah. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian
ciptaanmu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu sehingga kami masih bisa beribadah walaupun secara online, walaupun kami tidak bertemu, walaupun kami beribadah masing-masing dari rumah kami. Semua ini hanya karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Inilah kami, jemaat-Mu, anak-Mu yang sering kali menyakiti hati-Mu, yang sering kali melakukan dosa. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah Engkau saja yang layakkan kami ya Bapa untuk datang menghampiri-Mu, dan biarlah kami bisa dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang tuntun kebaktian pada hari ini agar selesai tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bekerja bagi Tuhan dan berjalan bersama Tuhan tidaklah selalu mudah, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai. Mari teman-teman kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman. Mari kita naikkan With All I Am. Kita nyatakan bahwa kita percaya pada Tuhan dan kita mau berjalan bersama Tuhan. To your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You have my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Kita katakan, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll Trust in you. I believe
the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Dipersilahkan pada Evangelis Priscilla untuk membawakan firman. Ya, shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama kita mau tenangkan hati pikiran kita mau tundukkan kepala kita mau merendahkan diri kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan yang selalu cukup untuk setiap kami. Sehingga hari ini kami masih boleh, Tuhan kasih kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji muliakan nama-Mu, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar ini boleh sungguh-sungguh menolong setiap kami untuk kami boleh makin hari makin mencintai Tuhan, makin hari makin hidup serupa dengan Engkau. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu ya Tuhan yang lemah terbatas, yang hanya akan Engkau pakai, dan biarlah Engkau sendiri akan memurnikan hatinya, perbaiki segala motivasinya, sehingga apapun yang ia katakan, apapun yang ia beritakan, supaya semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya teman-teman, bacaan kita hari ini terambil dari Keluaran 33. Nah, boleh tuh ya teman-teman langsung buka Alkitabnya. Nah, tema perenungan yang akan saya berikan hari ini, Start Your Life with God's Direction. Nah, Keluaran 33, yuk yang sudah buka Alkitabnya kita sama-sama baca ya. Keluaran 33 ayatnya yang ke-14. Yuk dilihat ya ayatnya yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat yang ke-16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ayatnya yang ke-17 yang terakhir, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Sedemikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Shalom teman-teman yang terkasih, selamat hari ke-10 di tahun 2021. Wah, gimana nih hidup teman-teman di hari yang ke-10 ini? Gimana? Oke. Ya mungkin ada yang udah mulai B aja ya, karena gitu-gitu aja gitu ya, rutinitas yang begitu-begitu saja yang membuat akhirnya B aja, atau masih excited karena banyak hal yang baru yang kalian alami, atau bersyukur sis udah mulai jalan nih resolusinya. Wah, di mana tuh pilihan teman-teman? Oke deh. Nah, teman-teman, hidup yang saat ini sedang kita jalani berbicara mengenai serangkaian dari keseluruhan pilihan-pilihan. Pilihan untuk terus maju, bertahan, atau bahkan memilih untuk mundur aja deh. Nah, teman-teman sadar atau nggak sadar, setiap hari kita sedang membuat pilihan yang nantinya akan membentuk cerita kehidupan kita. Setiap hari, sepanjang hari kita membuat satu demi satu keputusan kecil. Dan pilihan-pilihan itu terus berakumulasi, masing-masing terajut satu sama lain. Dan kemudian membentuk sebuah kisah yang akan kita ceritakan tentang hidup kita esok hari. Sebagian besar orang yang memilih untuk merokok nggak pernah tuh berencana kecanduan pada benda yang nantinya bisa membunuh mereka. Sebelumnya mereka hanya ingin mencoba sesekali, menghirup sesekali, melihat apakah mereka menyukainya ataukah tidak. Orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk kecanduan pornografi, memiliki kehidupan seks yang nggak benar, mengonsumsi obat-obatan terlarang, berjudi LGBT, awalnya hanya karena penasaran, ingin coba, dan lama-kelamaan merasa terpuaskan ketika melakukan hal itu. Orang-orang yang memilih untuk berselingkuh tidak bangun pada suatu pagi berpikir seperti ini, oh istriku, oh suamiku gak akan keberatan kalau aku bersikap mesra dengan teman wanita atau teman priaku di kantor. Semua bermula ketika mereka meluangkan waktu berdua setelah rapat karena saling menikmati perhatian yang diberikan satu sama lain. Lalu, sebagian besar orang memilih menghabisi nyawa mereka
sendiri atau nyawa orang lain dengan bermacam-macam motif tersirat di dalamnya. Misalnya nih ya teman-teman, ada seorang gadis berusia 16 asal Malaysia. Gadis ini sudah hopeless, udah capek sama kehidupannya, udah stres gitu ya dengan hidupnya, dan dia memutuskan untuk akhirnya bunuh diri. Setelah melakukan sebuah polling lewat akun Instagramnya dengan pesan seperti ini: sangat penting, bantu aku memilih mati atau hidup. Wah, bodoh ya nih. Gadis ini benar-benar bodoh. Dan sebanyak 69% responden yang ikut polling tersebut membantu memilih apa, ayo? Bisa teman-teman kasih jawabannya? Ya, jawabannya adalah untuk mati saja. Sehingga gadis itu memilih untuk mati. Ini hanyalah sekelumit contoh kisah tentang pilihan-pilihan dalam hidup. Dan saya yakin nih kalian bisa ikutan untuk melengkapi sesuai dengan pilihan yang kalian ambil. Nah teman-teman yang terkasih, jika hidup yang saat ini sedang kita jalani, saya ibaratkan dengan sebuah buku, maka sudah bisa dipastikan kehidupan kita ini umpama sebuah cerita yang panjang gitu ya, panjang dan punya banyak chapters di dalamnya. Ada chapters yang isinya happy, seneng gitu ya, sukacita. Ada chapter yang isinya kurang happy, sedih, merana, meratap gitu ya. Ada chapter yang ingin kita ceritakan terus kepada orang, tetapi ada juga nih chapter yang ingin kita sembunyikan. Dosa misalnya. Ataupun kalau kita ceritakan bagian itu, kita akan tambah-tambahin, kita bumbu-bumbuin supaya makin sedap, makin nikmat, dan orang-orang bisa melihat bahwa kita oke-oke aja. Dan kita nggak akan ceritakan apa adanya. Karena emang pada dasarnya kita pengen sembunyiin chapter itu. Tetapi ada juga nih chapter yang ingin kita delete, kita hapus dari buku kehidupan kita. Karena terlalu menjijikkan, terlalu kotor apabila diceritakan. Nah teman-teman, kalau melihat story kehidupan kita hari ini, kira-kira chapter mana nih yang ingin kamu ceritakan saat seseorang bertanya tentang kisah hidupmu? Hey bro, gimana kisah hidup kamu? Chapter yang mana? Mungkin kebanyakan dari kita memilih untuk gak menceritakan chapter tertentu dalam hidup kita. Mungkin saat ini kamu sedang berada pada suatu titik yang sebenarnya gak kamu inginkan. Kamu gak berniat untuk memilih membuat keputusan yang salah, tetapi itu terjadi. Kamu gak berniat memilih suatu keputusan yang pada akhirnya menyimpang sudah jauh sekali. Yang kamu rencanakan dari awal, kamu nggak berpikir seperti hal itu. Mungkin kamu juga memilih untuk terus berkompromi dengan dosa. Hari ini teman-teman, this is the good news untuk engkau dan saya. Our story belum selesai. Cerita hidup kita belum selesai dan belum terlambat untuk mengganti cerita yang suatu saat nanti akan kamu ceritakan ke orang lain. Dan kabar baiknya yang paling penting yang ingin saya sampaikan teman-teman, biarkan Tuhan menulis ulang cerita hidup kita sesuai dengan ceritanya buat kehidupan kita. Now, start your life with God's direction. Ya teman-teman, di Alkitab tadi, kalau kita sudah membaca, kita melihat nih cerita kehidupan bangsa Israel. Sebuah bangsa yang tegar tengkuk, kata Tuhan. Dan kita membaca juga di sana cerita bagaimana Tuhan menulis ulang cerita hidup bangsa yang tegar tengkuk ini melalui perantaraan Musa. Kenapa ya Tuhan sampai bilang bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk? Waduh, kenapa ya gitu. Mungkin kita berpikir gitu ya. Nah, kita dapat melihatnya di pasal ke-32. Mungkin sekarang teman-teman bisa langsung buka pasal yang ke-32. Di situ diceritakan bagaimana ketidaktaatan Israel itu menghancurkan hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka lebih memilih berkompromi dengan dosa, memilih menduakan Tuhan. Mereka juga memilih suatu keputusan yang sudah jauh menyimpang dari standar kekudusan Tuhan. Dengan meminta Harun membuatkan mereka patung anak lembu emas. Israel sungguh amat sangat brengsek. Dan itulah story hidup Israel. Suatu bangsa yang tegar tengkuk, rusak kelakuannya, keras kepala, bebal seenaknya sendiri.
Itulah story hidup Israel. Kita juga bisa bayangkan mungkin saat itu ya, ketika Israel bergumul dengan dosanya dan menikmatinya, Israel mungkin bilang begini, "Hey bro, hidup gue nih, ya terserah gue dong, ya kan? Yang penting gue seneng. YOLO man, you only live once. Let's party. Kami sembah berhala, gitu ya. Kita sembah berhala. Mari kita sembah berhala." Nah, teman-teman, waduh, betapa dosanya Israel. Nah, ada sebuah cerita, teman-teman. Ada seorang pria dewasa bercerita kepada sahabatnya bahwa dia telah melakukan kesalahan yang fatal. Dan katanya kesalahan itu telah membawa dia kepada akibat yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Lalu dia mulai menceritakan kisah yang ingin dia delete itu. Di suatu perjalanan bisnis yang jauh dari keluarga, dia minum 2 gelas alkohol dengan seorang klien di acara makan malam. Bukannya kembali ke kamar hotel untuk beristirahat, tetapi dia memutuskan untuk pergi ke bar dan minum segelas bir lagi. Tapi 1 gelas berubah menjadi 2 gelas, 2 gelas berubah menjadi terlalu banyak gelas. Merasa berenergi dan lebih berani, ya kan? Merasa berenergi, berani, ia memulai percakapan dengan seorang perempuan yang juga sedang minum sendirian saat itu. Saya nggak usah melanjutkan cerita ini ya teman-teman, karena saya tahu banget apa yang menjadi pikiran kalian. Dan aku bisa menebak gitu ya, kalau kalian pasti tahu kisah selanjutnya itu apa. Dengan hancur hati ia menatap sahabatnya dengan sepasang mata yang asing dan seperti tak menunjukkan adanya tanda kehidupan. Lalu dia berkata seperti ini kepada sahabatnya, "Anda tahu saya begitu mencintai istri saya. Anda tahu saya benar-benar mencintainya. Bagaimana saya bisa begitu bodoh dan membuat kesalahan seperti itu? Kesalahan bodoh dan sekarang saya bisa kehilangan semua yang saya cintai." Sudah jelas sekali bahwa kisah hidup pria ini, kisah hidup Israel, dan kisah hidupmu yang bodoh itu gak bisa diputar kembali seperti mesin waktu yang dimiliki oleh Doraemon dan memulai kembali hidup dari awal, atau seperti kita pencet tombol rewind terus kita kembali lagi dari awal dan kita mulainya. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan teman-teman, dan kita bisa melakukannya hari ini juga. Start your life with God's direction. Pertanyaannya, bagaimana sih start my life with God's direction? Mungkin kita juga bingung ya, gimana? Ada 2 hal yang bisa kita renungkan hari ini. Yang pertama, start with a small step. Di dalam ayat yang tadi kita baca, kita temukan 1 titik story hidup bangsa Israel berubah. Jalan cerita yang diubah ketika mereka memilih untuk mulai dengan sebuah langkah kecil. Bukan langkah yang besar loh teman-teman, langkah yang kecil. Jelas dibuktikan di ayatnya yang keempat. Setelah mendengar ancaman yang mengerikan bahwa Tuhan berencana menarik kehadiran Tuhan sebagai tanda penghakiman. Jadi benar-benar Tuhan itu ingin menghakimi Israel dengan menarik kehadirannya. Nah FYI teman-teman, jadi memang di sepanjang kitab Keluaran ini, kehadiran Tuhan dalam memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir memang sangat-sangat ditekankan. Tanpa menunggu, nanti deh, gak mungkin lah Tuhan itu sebegitu jahatnya, kan selama ini Tuhan tuh menyertai aku, gak mungkin lah Tuhan meninggalkan dan gak mau menyertai umat pilihannya. No. Mereka memilih untuk mulai dengan sebuah langkah kecil, mengakui bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sadar betapa brengseknya hidup mereka. Di titik ini, teman-teman, mereka sadar betul bahwa mereka benar-benar adalah bangsa yang sangat-sangat brengsek. Nggak sampai di situ, Alkitab kembali mencatat bahwa mereka putar balik kehidupannya dan mengambil keputusan untuk berkabung dan meratap. Meratap di sini berarti tanda bahwa mereka benar-benar sedih
kalau sampai kehadiran Tuhan absen dalam kehidupan mereka. Sampai di momen ini, perubahan sikap hati Israel memberikan alasan bagi Musa untuk sebagai perantara Tuhan ya teman-teman, untuk memohon pengampunan dan menolong mereka untuk menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai di dalam story hidup Israel. Sadarkah kita bahwa engkau dan saya adalah Israel zaman sekarang? Israel yang tegar tengkuk, yang brengsek, yang kecenderungannya selalu berbuat dosa. Itulah engkau dan saya. Dan inilah our story. Hari ini, teman-teman, mau enggak kamu mulai dengan sebuah langkah kecil? Mengakui bahwa engkau dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah enek, jijik lihat dosamu dan dosaku. Teman-teman, ketika kita mau mulai mengambil keputusan untuk mengatakan ya, untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dengan sebuah langkah kecil untuk mengakui bahwa mungkin engkau sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah terlalu kotor sehingga engkau berpikir, aduh Tuhan, aku gak layak untuk bertemu denganmu saja, aku tuh gak layak. Aku sudah berdosa. Aku sudah lama gak jaga hubungan sama kamu Tuhan. Gak ada waktu untuk sate, sibuk dengan duniaku. Cari Tuhan ntar aja lah. Berdoa kalau sempet deh. Dan beribu-ribu alasan lainnya. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dengan sebuah langkah kecil untuk berkata tidak pada pacaran yang gak benar, pacaran yang gak sesuai dengan standar kekudusan Allah bersama dengan kekasih saya. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dengan sebuah langkah kecil untuk meninggalkan kebiasaan buruk menonton video porno, merokok, minum alkohol, nongkrong di klub ajeb-ajeb, menghamburkan uang untuk kesenangan pribadi, ketimbang kamu menabung dan berbagi. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dengan sebuah langkah kecil untuk mengakui kesalahan dan berbesar hati meminta maaf dan berkata tidak pada keegoisan diri, keserakahan, dan kebanggaan diri. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dengan sebuah langkah kecil untuk mengakui bahwa saya butuh pertolongan Tuhan untuk mengakhiri keakuan diri saya. Teman-teman, ketika kita membuat satu demi satu keputusan ilahi, maka kamu akan mulai melihat kisah yang ingin diceritakan Tuhan melalui hidupmu dan hidupku. Oke, yang kedua teman-teman ya, start where you are. Start your life with God's direction itu berarti mulai di tempat di mana kamu berada saat ini, sekarang ini. Jangan pikir begini, oh iya oke, aku mau ikut Tuhan, saya mau mulai hidup dengan pimpinan Tuhan. Kalau saya udah kaya, ya, punya uang banyak, melimpah, kehidupan mapan, punya mobil, bisa beri banyak untuk gereja. Kalau saya udah punya jabatan yang tinggi di kantor, kalau saya udah menikah, punya anak, keluarga kami harmonis, kalau saya udah pensiun kerja dan saya memutuskan untuk menjadi misionaris, it's a big no teman-teman. Kita lihat bagaimana Alkitab mencatat Musa mulai dari tempat di mana dia berada. Musa mengambil langkah pertama dengan mulai dari tempat di mana dia berada. Melihat bangsa Israel yang benar-benar brengsek itu, Musa bergumul dan memutuskan untuk langsung datang ke Tuhan, berseru, memohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Musa nggak menunggu. Oh ya udah, sampai bangsa Israel makin hari makin brengsek, makin rusak, enggak. Dan gak hanya itu teman-teman, Musa dengan jelas dalam doanya, dia meminta Tuhan untuk kembali memimpin
menyertai dan membimbing, bukannya malaikat. Dalam doanya Musa berkata, Tuhan, Engkau kan sudah memanggil aku, dan aku sudah bersedia nih menerima tugas panggilan ini. Ketika aku bersedia menerima tugas ini, bukankah Engkau berjanji akan menyertai? Tapi pada saat yang sama teman-teman, Tuhan sendiri sudah begitu kecewa dengan Israel dan menyebut mereka bangsa ini. Saking kecewanya Tuhan Yesus, bangsa ini, these people, bukan lagi umatku, my people. Tetapi Musa kembali memohon kepada Tuhan di ayatnya yang ke-13b. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Nah, kita boleh flashback ya teman-teman ya. Pada waktu Tuhan memanggil Musa di tengah semak berapi, Keluaran 3 ayat yang ke-7. Di situ Tuhan masih menyebut bangsa Israel sebagai umatku, my people. Terus di momen itu Musa kembali mengingatkan Tuhan, this people is your people. This people is your people. Karena Musa sadar betul bahwa kemampuan dia nggak akan cukup untuk memimpin Israel seorang diri. Musa sadar betul bahwa dia nggak mampu memimpin Israel sendiri. Dan Musa juga sadar bahwa kekuatan yang dimiliki nggak akan sanggup untuk mengatur Israel yang tegar tengkuk dan yang brengsek itu. Musa sangat jelas dan sangat tahu diri bahwa dia sangat memerlukan pimpinan Tuhan untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, disinilah kita menemukan bahwa Musa mengambil langkah untuk mulai dari tempat di mana dia berada. Sama halnya dengan kita teman-teman, dimanapun kamu berada saat ini, di rumah yang seperti ini, di keluarga yang seperti ini, di rutinitas sekolah yang membosankan seperti itu, di pertemanan yang seperti itu, di lingkungan kerja yang seperti itu, di gereja yang seperti ini, di situasi yang tidak pasti seperti ini, dan di dunia yang fana ini, teman-teman mulai start your life with God's direction dari sekarang. Mulai taati panggilannya. Mulai sertakan Tuhan dalam setiap hal yang kamu rencanakan dalam kehidupan kamu. Mulai lakukan kebenaran. Jangan tunggu nanti. Kalau saya udah bisa menggenggam dunia ini dengan segala prestasi yang saya dapatkan, yang begitu gemilang, saya baru mau ikut pimpinan Tuhan. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dari tempat di mana kamu berada saat ini, untuk berkata tidak pada keinginan saya yang egois akan kenyamanan hidup. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dari tempat di mana kamu berada saat ini untuk berkata tidak pada keserakahan dengan menyebutnya sebagai goal yang harus dicapai. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dari tempat di mana kamu berada saat ini untuk berkata tidak pada ketidakjujuran dengan menyebutnya kecerdikan dalam berbisnis. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dari tempat di mana kamu berada saat ini untuk berkata tidak pada menyimpan rapat-rapat iman Kristen kamu dimanapun kamu berada dengan menyebutnya sebagai toleransi. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dari tempat di mana kamu berada saat ini untuk berkata tidak pada hidup yang tenang, yang mulus, tanpa peduli dengan orang lain yang membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kita. Mengatakan ya untuk start my life with God's direction, itu berarti mulai dari tempat di mana kamu berada saat ini untuk berkata tidak pada dosa dan meninggalkannya. Hari ini ketika Tuhan Yesus memanggil setiap kita teman-teman, start your life with God's direction, supaya story hidup kita berubah sesuai dengan ceritanya, bukan cerita kita, dalam kehidupan masing-masing kita. Gak peduli sekalipun saat ini ya teman-teman, kamu merasa gak yakin untuk melangkah, susah, gelap, takut dan putus asa.
Dengarkan ini teman-teman. Our story belum berakhir dan masih akan terus berlangsung. Pertanyaannya, mau nggak kamu start with a small step everywhere you are right now? Teman-teman, kalau hari ini engkau dan saya masih bisa menikmati hari ke-10 di tahun 2021, itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bukan karena kamu yang selalu jaga kesehatan, semprot-semprot takut ada virus, menjaga jarak dengan orang yang sakit. Bukan karena semua prestasi yang kamu miliki, bukan karena semua pencapaian, jabatan, uang yang kamu miliki, bukan karena kebaikan, fasih lidah, bakat dan kecakapanmu. Bukan teman-teman. Bila kamu memilikinya, semua karena Tuhan. Bila kamu mempunyainya, semua dari Tuhan. Dengarkan ini teman-teman. Kalau hingga hari ini, detik ini, kita masih boleh menikmati satu hari demi satu hari, itu artinya Tuhan sedang memberikan kepada kita satu kesempatan. A new start. Setiap hari itu a little new start dari Tuhan. Mari teman-teman saat ini, tanyakan kembali pada hidupmu. Apa yang perlu saya lakukan untuk menuju ke arah kisah hidup yang ingin saya ceritakan? Sekarang, biarkan Tuhan menulis ulang cerita hidupmu dengan ceritanya. Now, start your life with God's direction. Take a small step everywhere you are. Dan percayalah teman-teman, Tuhan sendiri yang akan memimpin dan memberikan ketentraman kepadamu dan kepadaku. Karena Ia mengenal betul kisah kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ketika firman-Mu sudah kami dengar, biarlah firman ini tidak lalu begitu saja dan kami lupakan. Tapi biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sehari demi sehari bersama dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini bukannya kami lagi, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukannya saya yang pinter ini, saya yang dan lain-lain sebagainya, tapi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang lemah terbatas, yang sering bergumul dengan dosanya. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, memampukan mereka untuk mereka boleh memulai bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Teman-teman dapat mentransfernya ke rekening gereja. Yuk kita nyanyikan lagu persembahan hati, dan kita berikan persembahan yang terbaik, yang sungguh-sungguh dari hati kita. Selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih. Hanya ini Bapa yang ku bisa, Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Sungguh indah, sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa, Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan
Tuhanlah Allahku, terimalah Bapa persembahan hati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau bawakan. Biarlah kami belajar ya Bapa, untuk kami bisa hidup di dalam pimpinanmu saja. Dan biarlah saat ini kami sudah memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Itu pun semuanya adalah kepunyaan Tuhan ya Bapa. Biarlah Engkau yang pakai persembahan yang jauh dari sempurna ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita nyanyikan Kaulah ya Tuhan surya hidupku, untuk kita mengambil tekad bahwa Tuhanlah yang akan memimpin kita sepanjang hidup kita. Dan biarlah kita berikan hati kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga Engkau bagiku. Harta abadi bahagia penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga terang. Apapun kini hendak ku temui,
Nah teman-teman, tadi kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hari ini boleh kita dengar, boleh sungguh-sungguh menggerakkan hidup kita untuk terus dalam pimpinan Tuhan. Mulai hari ini, mulai sekarang, jangan tunggu nanti. Mulai ambil langkah kecil dan di mana engkau berada saat ini. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama-sama kita katakan amin. Kebaktian minggu ini sudah selesai, teman-teman dipersilahkan saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.